Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Matematika 3, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke dalam fungsi beta. Fungsi beta adalah sebuah fungsi yang berkaitan erat dengan fungsi gamma. Untuk mempelajarinya, sebelumnya kita akan memikirkan hasil perkalian dari dua nilai faktorial. Pernahkah kalian berpikir bagaimana nilai 10 faktorial dikali 10 faktorial? Apakah 100 faktorial? Nah, perkalian ini bisa tulis dalam fungsi gamma ya, gamma n plus 1 dikali gamma n plus 1. Nah, hasil perkalian ini hasilnya adalah proporsional dengan fungsi beta. Gamma p dikali gamma q sama dengan proporsional dengan beta dari p dan q. Jadi beta ini adalah sebuah fungsi dua variabel. Beda dengan fungsi gamma ya. Fungsi gamma hanya satu variabel, tapi kalau fungsi beta dua variabel. Secara dalam integral didefinisikan seperti ini ya. Integral dari x dari 0 sampai 1, x pangkat p-1, 1 min x, q-1. Jadi kita bisa lihat dari bentuk integral ini bahwa ini mempunyai sebuah simetri, yaitu kalau p sama q-nya kita tukar, pq sama qp, kita akan tetap mendapat bentuk yang sama, yaitu integral 01 1 min y p-1 y q-1. Jadi posisi p dan q-nya tertukar. Nah, jadi fungsi beta, dua variabel yang masuk ke dalam dua fungsi beta itu bisa ditukar urutannya. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan fungsi gamma? Untuk mengetahuinya kita perlu menyatakan dulu fungsi beta ini dalam integral trigonometri. Seperti apa bentuknya? Kita akan lakukan substitusi, yaitu dari x sama dengan sin kuadrat theta. Kalau kita substitusikan nilai ini, x sama dengan sin kuadrat theta ke dalam fungsi beta, maka kita dapat beta pq 1 sama dengan integral dari 01 sin kuadrat theta dan seterusnya sampai di sini kita harus hati-hati d sin kuadrat theta. Nah, substitusi ini itu ada keuntungannya. Kenapa? Karena sekarang kita lihat bentuk yang bagus ya. Di sini 1 min sin kuadrat itu adalah cos kuadrat ya. Oleh karena itu bentuknya akan jadi bisa sederhana sekali. Itu ada sin dan cos. Nah, sin dan cosnya keluar, kita bisa di sini juga keluar sin dan cosnya, kita bisa kumpulkan menjadi sebuah integral yang bisa dinyatakan dalam fungsi sin dan cos. Jadi sin theta pangkat 2 p-1, cos theta pangkat 2 q-1, perkaliannya diintegralkan dari 0 sampai pi per 2 dikalikan 2, itu adalah fungsi beta dari p dan q. Nah, untuk mengetahui hubungannya dengan fungsi gamma, maka kita perlu melihat nilai perkalian dari dua fungsi gamma, gamma p dan gamma q. Di sini kita akan menggunakan bentuk pangkat eksponensial pangkat kuadrat ya, eksponensial minus kuadrat dari fungsi gamma. Nah, di sini kita lihat yang suku yang pertama p, kita pakai y, untuk yang q kita pakai x. Kalau kita campurkan, kita rangkum integralnya dalam x dan y, maka kita akan punya bentuk seperti ini, yaitu y pangkat 2 p-1, x pangkat 2 q-1, eksponensial min x kuadrat plus y kuadrat. Ketika kita punya integral dalam xy, maka kita akan langsung berpikir tentang koordinat kartesian xy. Nah, kita akan menyederhanakan ini menggunakan polar ya. Kita akan ubah ini jadi polar. Kenapa? Kita akan mendapat integral theta ya. Nah, integral theta otomatis akan menghasilkan integral trigonometrik. Nah, dari situ kita akan berusaha melihat apakah itu ada hubungannya dengan fungsi beta. Seperti itu ya. Yang sebuah triknya. Nah, kita lihat. Betul ya. Kita akan muncul fungsi beta. Munculnya dari mana? Dari batasnya ini dari r dx dy menjadi r dr di theta. Kemudian y-nya substitusi sekarang. Y adalah r sin theta dan x adalah r cos theta. Maka dari itu kita lihat di sini ada sin dan cos, kemudian ini ada theta. Nah, maka bisa kita kumpulkan sin 2p-1 cos 2q-1 theta di theta. Nah, ini bentuk kan mirip sekali dengan fungsi beta. Ini adalah fungsi beta dari pq dibagi 2. Kemudian bentuk selanjutnya, yang itu integral dari r-nya adalah eksponensial min r kuadrat 2p plus 2q-1 dr. Nah, ini apa? Ini adalah bentuk fungsi gamma ya. Lihat. Mirip. Nah, di sini hanya saja p-nya sekarang atau q-nya sekarang adalah p plus q. Kita bisa keluarkan bentuknya seperti ini. Kalau dirangkum, maka ini adalah
fungsi perkalian dari gamma P dan gamma Q hasilnya adalah beta PQ dikali gamma P plus Q. Jadi kalau tadi yang berpikir bagaimana perkalian dari 10 faktorial dan 10 faktorial, maka kita perlu pikirkan bahwa itu adalah gamma 11 dikali gamma 11. Gamma 11 adalah beta 11 dikali gamma 22. Seperti itu ya. Nah, sebaliknya maka kita bisa menggunakan sifatnya ini untuk mencari nilai fungsi beta dengan menggunakan nilai gamma ya. Sini kita dapat bahwa beta PQ adalah gamma P dikali gamma Q dibagi gamma P plus Q. Nah, jadi inilah rangkuman dari pembahasan kita di video kali ini. Nah, yang perlu kita tekankan adalah di sini kita bisa melihat bahwa fungsi beta dan fungsi gamma itu sangat terkait erat. Nilai fungsi beta didapatkan dengan hasil kombinasi dari fungsi gamma. Dan satu lagi yang perlu saya tekankan adalah ada satu nilai khusus dari fungsi beta, yaitu fungsi beta dari P1 min P. Beta dari P1 min P sama dengan gamma P dikali gamma 1 min P. Kenapa? Karena gamma 1 sama dengan 1. Kemudian apa? Gamma P dikali gamma 1 min P sama dengan Pi per sin P Pi. Ini adalah sifat yang sangat berguna. Contohnya gimana? Kalau kita set P sama dengan setengah, maka gamma setengah dikali gamma setengah sama dengan Pi dibagi sin Pi per 2 alias Pi. Jadi gamma setengah kuadrat adalah sama dengan Pi. Itu juga bisa didapat dari nilai ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.